Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maulidia Dwi Ananda. Saya dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan mengeksplor Museum Empu Tantula yang ada di Sidoarjo. Jadi mohon maaf ya sebelumnya jika saya mengeksplor secara virtual dengan mengambil beberapa video yang ada di YouTube mengenai Museum Empu Tantula Sidoarjo. Hal ini dikarenakan Museum Empu Tantula Sidoarjo masih ditutup karena di Sidoarjo terdapat kebijakan PPKM sehingga membuat Museum Empu Tantula tidak bisa dikunjungi untuk saat ini. Mari kita berdoa agar pandemi ini akan segera usai sehingga nantinya kita bisa mengeksplor ataupun mengunjungi langsung Museum Empu Tantula yang ada di Sidoarjo. Nah, sebelum memulai maka baiknya kita akan mendengarkan lagu daerah Sidoarjo yang berjudul Sidoarjo Gemah Ripah Loh Jinawe, agar kalian bisa mengetahui daerah Sidoarjo bagaimana keadaannya melalui daerah tersebut. Mari kita simak. Podo tentrem Sidoarjo sawah tambalan laute ono bandeng lan urange ono pari lan paprike kabudayane Sejarah Museum Empu Tantula Sidoarjo. Pada tahun 1933 dibangun oleh Lembaga Kebudayaan Strategic Historic Museum Surabaya oleh Gottfried Hariold von Faber, warga Surabaya berkebangsaan Jerman, dan diresmikan pada tanggal 25 Juli 1937. Namun sangat disayangkan sebelum keinginannya tercapai, tanggal 30 September 1955 von Faber meninggal dunia. Bukannya semakin terawat tetapi malah semakin tidak terawat. Oleh karena itu, pada tahun 1964 Museum Empu Tantula dikelola oleh Yayasan Pendidikan Umum. Museum yang dulunya bernama Strategic Historic Museum Surabaya pada tanggal 1 November 1974 resmi menjadi Museum Negeri Jawa Timur Empu Tantula. Karena koleksi dari Museum Empu Tantula terus bertambah, maka lokasi museum sudah 3 kali berpindah dari tempat asalnya. Museum Empu Tantula berada di Jalan Pemuda, lalu pada tahun 1975 berpindah ke lokasi Jalan Taman Mayangkara, selanjutnya di tahun 2004 baru berpindah tempat lagi ke Jalan Raya Buduran Sidoarjo. Kali ini saya akan menceritakan tentang beberapa koleksi yang terdapat di Museum Empu Tantula Sidoarjo. Di Museum Empu Tantula Sidoarjo terdapat berbagai koleksi numismatik, senjata, tanda jasa, keramik, benda-benda etnografi, ataupun patung, arca, sejarah Hindu-Buddha maupun zaman praaksara yang terdapat di Museum Sidoarjo. Koleksi-koleksi lainnya ditandai dengan masa awal masuknya bangsa Eropa di Indonesia pada awal abad ke-15.
Namun sebagian besar di Museum Putantula Sidoarjo terdapat koleksi arca atau peninggalan Buddha dan Hindu. Lalu apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, ada koleksi prasejarah Museum Putantula. Di Museum Putantula juga mengoleksi berbagai fosil-fosil prasejarah peninggalan zaman purba yang disimpan secara rapi di Museum Putantula Sidoarjo. Yang pertama ada fosil tengkorak manusia purba. Di sana juga terdapat fosil manusia purba seperti Homo erectus, Pithecanthropus, dan lain sebagainya. Yang kedua ada batu yoni. Batu yoni adalah sebuah ukiran batu peninggalan zaman purba yang melambangkan kejantanan dan kesuburan wanita. Kemudian ada nekara. Nekara adalah salah satu peninggalan zaman purba yang terbuat dari perunggu. Nekara ini biasanya digunakan oleh nenek moyang untuk memanggil roh, untuk memanggil hujan, dan digunakan sebagai genderang. Yang kemudian ada batu pandusa. Batu pandusa adalah sebuah batu kubur yang di dalamnya terdapat berbagai tulang ataupun benda-benda logam. Pandusa berasal dari bahasa Jawa yang berarti penduso. Penduso berarti tempat untuk orang yang meninggal dunia. Kemudian ada fosil kepala hewan purba. Fosil kepala hewan purba juga ditemui di Museum Putantula Sidoarjo. Pada fosil tersebut ditemui banyak sekali bukti-bukti prasejarah seperti yakni fosil kepala kerbau, fosil kepala buaya, dan lain-lain sebagainya. Ada koleksi zaman Hindu-Buddha di Museum Putantula. Koleksi zaman Hindu-Buddha di Museum Putantula menjadi salah satu dominan karena di museum ini banyak sekali ditemukan koleksi zaman Hindu-Buddha. Salah satunya adalah arca. Di Museum Putantula terdapat arca yang sangat terkenal yakni arca Ganesha, arca Siwa, dan arca Duga. Ketiga arca tersebut biasanya dibuat dari batu andesit atau batu kali. Kemudian ada perhiasan Garudea. Ini adalah salah satu peninggalan sejarah yang hanya ada satu-satunya di Indonesia. Perhiasan Garudea ini merupakan perhiasan yang memiliki kadar 22 karat dan hanya ada di Museum Putantula saja. Yang ketiga ada koleksi keris. Di Museum Putantula terdapat banyak sekali koleksi keris peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha. Pada waktu-waktu tertentu diadakanlah upacara untuk membersihkan keris sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang pada zaman dahulu. Kemudian ada koleksi wayang. Wayang merupakan salah satu peninggalan pada zaman dahulu. Di Museum Putantula terdapat banyak sekali wayang, misalnya wayang kulit, wayang golek, dan lain-lain sebagainya. Koleksi lainnya di Museum Putantula Sidoarjo tidak hanya memiliki koleksi prasejarah dan zaman Hindu-Buddha, di Museum Putantula Sidoarjo juga memiliki berbagai koleksi lainnya. Yang pertama ada kendaraan kuno. Kendaraan kuno juga terdapat di Museum Putantula Sidoarjo. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemajuan teknologi dan pola pikir masyarakat Sidoarjo tentang transportasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perkembangan kendaraan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kemudian ada koleksi batik. Batik adalah salah satu warisan Indonesia. Batik juga terdapat di Kabupaten Sidoarjo dan hal ini juga dikoleksi di Museum Putantula Sidoarjo sebagai perwujudan bahwa batik Sidoarjo tidak kalah dari batik-batik yang lain dan layak untuk dipamerkan. Kemudian ada miniatur kebudayaan. Di Museum Putantula terdapat juga miniatur kebudayaan. Miniatur kebudayaan dipajang agar generasi penerus bangsa mengetahui miniatur kebudayaan yang ada di Sidoarjo seperti kebudayaan karapan sapi ataupun dapat kebudayaan lain seperti reok cemandi yang merupakan kebudayaan asli khas Sidoarjo. Kemudian ada koleksi lukisan. Hal ini terdengar aneh, akan tetapi koleksi lukisan di Museum Putantula Sidoarjo menggambarkan secara umum mengenai kondisi masyarakat dan kebudayaan yang ada di Sidoarjo.
Nah, itu dia berbagai macam koleksi yang ada di Museum Hutan Tular Sidoarjo. Saya hanya menggambarkan sebagian besar koleksi Museum Hutan Tular yang ada di Sidoarjo. Saya tidak dapat mengeksplor secara detail apa-apa saja yang ada di Museum Hutan Tular Sidoarjo, dikarenakan Museum Hutan Tular tadi sedang tutup sehingga menyulitkan saya untuk mengeksplor secara langsung apa-apa saja yang terdapat di Museum Hutan Tular Sidoarjo. Peran Museum Hutan Tular dalam merekam sejarah kehidupan dan kebudayaan masyarakat Sidoarjo. Perlu kita ketahui bahwasanya museum adalah salah satu tempat yang digunakan untuk menyimpan atau mengoleksi peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di wilayah sekitarnya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa Museum Hutan Tular itu sendiri mencerminkan tentang kehidupan dan kebudayaan masyarakat Sidoarjo pada zaman dahulu. Selain itu, dengan adanya Museum Hutan Tular Sidoarjo, masyarakat dapat mengetahui apa saja peninggalan sejarah ataupun prasejarah yang terdapat di sekitar wilayah mereka, sehingga mereka dapat mempelajari secara langsung, mengeksplor secara langsung peninggalan tersebut, sehingga akan menciptakan sebuah pondasi atau lompatan untuk menghargai kebudayaan yang mereka miliki dan juga berusaha untuk melestarikan kebudayaan di lingkungan sekitar mereka. Perbedaan kehidupan masyarakat Sidoarjo zaman dahulu dan zaman sekarang. Perbedaan zaman dahulu dan zaman sekarang tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya berbagai koleksi benda kuno ataupun moda transportasi kuno yang terdapat di Museum Hutan Tular Sidoarjo. Pada zaman dahulu, masyarakat Sidoarjo menggunakan delman atau kuda sebagai moda transportasinya. Hal tersebut dapat diketahui secara langsung tentang koleksi berbagai moda transportasi delman yang ada di Museum Hutan Tular Sidoarjo. Namun, pada saat ini, masyarakat Sidoarjo sudah tertentu kemajuan teknologi. Hal ini ditandai dengan dibangunnya Bandara Internasional Juanda yang terdapat di Sidoarjo, kemudian Terminal Bus Bungur Asi juga di Sidoarjo, dan stasiun yang terdapat di kota Sidoarjo itu sendiri. Selain itu, di Sidoarjo juga terdapat busway atau bus kota yang berkeliling di Sidoarjo. Kemudian selain pada bidang kemajuan transportasi, di Sidoarjo juga terdapat bidang kemajuan teknologi. Pada zaman dahulu, rakyat Sidoarjo ataupun masyarakat Sidoarjo melakukan catatan atau membuat catatan di atas batu seperti di batu prasasti. Hal ini ditandai dengan adanya prasasti Kamalagaya yang terdapat di Sidoarjo. Namun pada saat ini masyarakat Sidoarjo menggunakan teknologi modern ataupun alat komunikasi elektronik yang digunakan sebagai media komunikasi dan kemajuan teknologi pada zaman saat ini. Kemajuan-kemajuan tersebut didukung dengan adanya upaya pemerintah untuk merealisasikan atau mewujudkan era digital industri 4.0. Hal ini akan sangat membantu masyarakat Sidoarjo untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam bidang teknologi. Selain itu, pada fasilitas-fasilitas umum, pemerintah Sidoarjo sudah menerapkan kegiatan berteknologi seperti mengambil antrian di rumah sakit yang dahulu kita mengambil nomor, namun sekarang bisa dilakukan secara daring atau dengan melalui online, dan masih banyak lagi. Terima kasih kepada kalian yang telah meluangkan waktu kalian untuk melihat atau menonton video ini yang berisi tentang Museum Hutan Tular Sidoarjo dan kehidupan masyarakat di Sidoarjo. Saya harap kalian memiliki minat untuk berkunjung ke Sidoarjo sehingga kalian nanti dapat mengeksplor secara langsung kehidupan sosial masyarakat, kebudayaan maupun peninggalan sejarah yang terdapat di Museum Hutan Tular Sidoarjo. Terima kasih.
kasih. Sampai jumpa.